Pemirsa, belakangan publik dihebohkan dengan ditemukannya produk perawatan kulit atau kosmetik berbahaya di kalangan masyarakat dengan menjanjikan khasiat yang cepat. Lalu apa efek samping penggunaan produk kosmetik berbahaya? Dan bagaimana cara mengenal keaslian produk sesuai dengan aturan pemerintah? Saksikan informasinya di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles sesaat lagi. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting ya, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, saat ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan dua narasumber hebat nih. Kita akan membahas mengenai skincare yang aman yang menjadi perbincangan hangat nih di masyarakat, apalagi yang menggunakan skincare. Di sebelah saya ada dokter cantik, dokter detektif. Hai guys. dengan ini ya, ciri khasnya ada topeng-topeng berkilau itu ya. Topeng bukan filter ya. Topeng. Oh bukan filter, oke. Dan juga bersama Pak Irwan, Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM RI. Apa kabar Pak Irwan? Alhamdulillah sehat, Dr. Ekles. Sehat selalu ya. Sehat juga buat semua pemirsa. Iya. Itu bukan topeng ya? Oh bukan ya, itu asli ya kacamata. Asli, Oke, kita langsung ke doktif nih. Wah, yang hits nih. Dokter, bagaimana sih pandangan dokter mengenai maraknya produk perawatan kulit dan kosmetik saat ini, Dok? Oke, makasih nih Dok. Ya. Pertanyaannya luar biasa. Jadi begini ya Dok, kita lihat sekarang ini pertumbuhan skincare itu luar biasa. Tetapi apakah disertai dengan persaingan yang sehat? Nah, itulah yang menjadi concern sebenarnya doktif, sampai akhirnya doktif muncul ke permukaan. Akhirnya muncullah Sosok seorang doktif. Memang kan sekarang memang industri beauty atau skincare atau kosmetik lagi marak-maraknya. Ini menjadi suatu lifestyle ya, karena banyak sekali yang menggunakannya. Nah, ke Pak Irwan nih dari BPOM nih Pak. Gimana pendapat Bapak Irwan terhadap perkembangan produk skincare? Mungkin dari BPOM. Ya, makasih Dr. Ekles. Perlu kami sampaikan juga bahwa skincare ini adalah bagian dari kosmetik. Ya. Nah, kalau tadi sebutkan doktif itu lagi hits saja. Yeah. Nah, kami juga perlu sampaikan sekarang ini saat ini kosmetik juga lagi hits saat ini. Ya, gimana indikatornya? Kita bisa melihat dalam 5 tahun terakhir itu industri kosmetik tumbuh 50% ya. Ya. Sekitar 5 tahun yang lewat itu masih sekitar 600-700, sekarang sudah menjadi 1.200. Wow. Ya. Nilai jualnya, perdagangannya juga makin besar. Ada sekitar 130 triliun dari perdagangan kosmetik. Ya. Dan produk yang beredar juga banyak. Sebanyak 250 ribuan yang beredar. Hanya memang perlu kami sampaikan bahwa pelanggaran di bidang kosmetik itu juga trennya meningkat. Ya, kita bisa melihat daerah rawan kosmetik di Indonesia itu ada 40%. Dan laporan pengaduan masyarakat terhadap produk ilegal terhadap kosmetik itu juga paling banyak. Ada 52%. Wow. Jadi memang perlu lebih cerdas dalam mengkonsumsi atau menggunakan kosmetik. Benar. Nah, sebelum ke dokter detektif, ke Pak Irwan, bagaimana peran serta BPOM nih? Karena kan marak sekali nih skincare dalam mengawasi nih produk skincare atau kosmetik ini, Dok. Secara umum ada 2 peran Badan POM, Dr. Ekles ya. Pertama, bagaimana Badan POM bisa mengawal produk kosmetik yang beredar ini senantiasa memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Jadi kita mengawal agar produk ini memenuhi syarat. Ya. Yang kedua, tentu kita mendukung daya saing produk nasional. Ya, bagaimana kita mendukung industri kosmetik. Ini yang menjadi peran Badan POM. Kalau kedua-duanya milih seperti apa, tentu safety first ya, tentu keamanan yang menjadi prioritas kita. Prioritas ya, setuju banget. Karena kan kita mau sehat ya. Ya. Nah, ke dokter nih, Dok. Kenapa sih akhirnya muncul mereview ataupun
membongkar kadang-kadang ada yang status overclaim dan sebagainya. Kenapa kenapa ada latar belakang gimana tuh, Dok? Ada rasa gatal mungkin ya. Gatal ini apa yang terjadi di dunia skincare yang menurut Doktif ya, disclaimer dulu ya, ini menurut pemikiran Doktif sendiri, ini persaingannya udah nggak sehat, udah kotor gitu. Jadi kenapa? Salah satunya pada saat Doktif mulai masuk di dunia per TikTokan, misalnya platform tersebut ya. Nah, terus Doktif lihat ini ada beberapa brand yang mendapatkan omset cukup tinggi dengan pembeli yang luar biasa. Sementara Doktif lihat itu adalah brand-brand yang baru gitu, bukan brand-brand legend lah ya. Nah, itu yang membuat akhirnya Doktif penasaran apa yang membuat mereka cepat tumbuh. Sementara yang dijual itu yang Doktif lihat bukan kualitas dari produknya. Kan kalau dokter lihat mungkin kita sering lihat di TV iklan itu kan produk yang dijual. Nah, ini di platform ini yang dijual adalah gaya hidup atau yang kita sebut dengan flexing. Nah, flexing ini yang semakin berkembang, keluar banyak diikuti oleh anak-anak muda, para pengusaha skincare yang baru. Nah, inilah yang akhirnya membuat Doktif jadi gemes gitu lihat apa sih. Gitu. Apalagi mungkin tidak didukung mungkin dengan isinya yang over ya. Nah, setelah dengan klaim-klaim gitu ya. Jadi pada saat Doktif lihat kok mereka mengucapkan kata-kata yang seharusnya menurut mungkin Badan POM overclaim, tidak boleh diucapkan seperti memutihkan, menyembuhkan, menghilangkan. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata yang tidak boleh diucapkan ya, karena itu kata-kata yang overclaim. Tapi Doktif melihat kok mereka bisa gitu. Sedangkan para pedagang-pedagang kecil yang melakukan tindakan itu tuh bisa langsung di-ban loh, Dok. Tapi yang untuk yang brand-brand ini itu melakukan berbagai macam kesalahan berulang-ulang itu tidak ada sanksi dari platform ini. Nah, itu juga sesuatu hal yang menurut saya agak aneh. Dan akhirnya saya penasaran juga kan. Nah, akhirnya saya beli dan itulah akhirnya saya menguji. Oke, Pak Irwan, menyambung Doktif tadi, bagaimana sih peran serta BPOM ya dalam pengawasan termasuk pengujian produk skincare ini? Ya, tapi jangan dijawab dulu Pak Irwan. Oke, pemirsa penasaran? Saksikan saat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles.